Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian, nak? Sehat semua? Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah, Mem. Baik ya. Sebelumnya, mari sama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik ya, kita mulai materi kita hari ini yaitu takziah dan ziarah kubur. Ya, takziah dan ziarah kubur. Sebelumnya kita Ibu bacakan dulu indikator pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama menjelaskan tata cara bertakziah sesuai ajaran Islam. Yang kedua menjelaskan tata cara berziarah sesuai ajaran Islam. Yang ketiga mempraktikkan penyelenggaraan jenazah, takziah dan ziarah sesuai dengan ajaran Islam. Nah, sebelumnya kita ketahui dulu apa itu takziah ya. Takziah atau melayat itu adalah mengunjungi orang yang sedang tertimpa musibah atau kematian salah seorang keluarganya dalam rangka menghibur ya. Yang kita takziahi itu adalah keluarganya dalam rangka menghibur atau memberi semangat. Orang yang bertakziah ini hendaknya memberikan dorongan kekuatan mental atau memberikan nasihat agar orang yang tertimpa musibah tetap dalam keadaan sabar, tetap bersabar dan tabah menghadapi musibah yang dialaminya. Nah, kemudian apa itu ziarah kubur ya? Ziarah kubur ialah berkunjung ya, berkunjung atau mendatangi kuburan. Ya, pada awalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melarang umat Islam untuk berziarah kubur karena dikhawatirkan akan melakukan sesuatu hal yang tidak baik, misalnya menangis, meratap, kemudian melakukan hal-hal yang berbahaya lainnya. Nah, tetapi kemudian Rasulullah mengizinkan untuk ziarah kubur, bahkan hukumnya adalah sunnah ya, menganjurkan untuk ziarah kubur agar manusia itu mengingat kematian. Nah, itulah tujuannya Rasulullah menganjurkan untuk ziarah kubur. Nah, yang pertama kita ketahui dulu apa hukumnya ziarah kubur. Nah, kalau sudah dianjurkan oleh Rasulullah, maka hukum ziarah kubur itu bagi laki-laki itu adalah sunnah ya, hukumnya sunnah. Bahkan Ibnu Hazm mengatakan sesungguhnya ziarah kubur itu wajib meski sekali seumur hidup karena ada perintahnya. Artinya karena ada anjuran dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam maka katanya wajib. Tapi itu menurut Ibnu Hazm. Tetapi menurut mayoritas ulama itu hukumnya sunnah, tidak jatuh kepada wajib. Nah, kemudian bagi perempuan bagaimana? Nah, bagi perempuan dalam hal ini ulama berselisih pendapat. Yang pertama itu hukumnya sunnah bagi perempuan untuk ziarah kubur seperti halnya laki-laki. Nah, ini pendapat mazhab Syafi'i. Dalilnya adalah keumuman hadis tentang ziarah. Nah, hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu umum. Apa isinya? Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya aku pernah melarang kalian untuk ziarah kubur. Maka berziarahlah sekarang. Karena sesungguhnya ziarah kubur dapat mengingatkan kalian akan kematian. Nah, jadi jelas ya Rasulullah itu menganjurkan untuk ziarah kubur dan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu umum ya, tidak ada ketentuan bagi laki-laki atau perempuan, ditujukannya kepada umum. Inilah dasar sebagian ulama yaitu mazhab Hanafi mengatakan berpendapat bahwa hukum ziarah kubur bagi perempuan itu adalah sunnah. Nah, kemudian pendapat yang lain itu makruh ya, makruh bagi perempuan. Ini pendapat mayoritas ulama.
sebab asal ziarah kubur itu Rasulullah itu melarangnya. Itulah sebabnya makanya dimakruhkan bagi perempuan. Lalu kemudian dihapus larangan tersebut. Nah, kenapa perempuan itu dimakruhkan untuk ziarah kubur? Karena sifat perempuan itu adalah mudah menangis ya, mudah menangis dan suka berteriak-teriak, meratapi keadaannya ya, karena kesedihannya ditinggal keluarganya, ditinggal ibunya, ayahnya, atau suami atau istrinya, suaminya. Nah, makanya perempuan itu dimakruhkan untuk ziarah kubur dikarenakan nanti takutnya meratap dan menangis-nangis di kuburan. Tetapi tidak sampai diharamkan ya. Nah, bagaimana tata cara ziarah kubur ya? Tata cara ziarah kubur itu yang pertama itu kita berwuduk ya, berwuduk terlebih dahulu sebelum berangkat untuk ziarah kubur disunahkan berwuduk dulu, berwuduk. Kemudian mengucapkan salam kepada ahli kubur. Ya, assalamualaikum ya ahlal kubur. Itu disunahkan untuk mengucapkan salam ketika kita mulai masuk ke lokasi perkuburan ya. Kemudian berdoa untuk almarhum dan berzikir dengan posisi menghadap kiblat. Ya, disunahkan juga berdoa. Kita doakan orang yang orang yang sudah meninggal tadi, orang yang kita ziarahi tadi, kita berdoa untuk mereka. Kalau mereka banyak, berdoa untuk orang tersebut. Kalau sendirian yang kita ziarahi. Kemudian kita disunahkan berzikir ya, disunahkan berzikir, membaca surah Al-Fatihah, membaca surah An-Nas, membaca surah-surah yang biasa dipakai untuk biasa yang kita bacakan ketika ziarah kubur ya, membaca tahlil juga disunahkan. Tetapi tidak kuat-kuat ya, tidak sampai pakai mikrofon segala atau dengan suara-suara yang keras. Cukuplah dengan suara yang biasa-biasa saja ya, perlahan ya. Kemudian mengirim doa. Kemudian tidak melakukan hal-hal yang dilarang pada saat di kuburan. Apa itu yang dilarang? Hal-hal yang dimakruhkan dan yang dilarang saat berziarah kubur itu yang pertama, menurut mazhab Maliki, makruh hukumnya makan dan minum, tertawa dan banyak bicara, termasuk dengan juga membaca Al-Quran dengan suara keras. Ya, itu tidak boleh. Ketika kita ziarah di perkuburan, tidak perlu kita bawa makanan seperti mau piknik ya. Tidak perlu. Kalaupun kita takut kelaparan, khawatir nanti dari perjalanan jauh lapar, jadi carilah tempat yang tidak di perkuburan atau mungkin di luarnya, di tempat di pintu sebelum masuk area perkuburan, disitulah kita mau makan. Jadi jangan di lokasi perkuburan tersebut makan dan minum juga tertawa terbahak-bahak, yang ada nanti keteguran ya, keteguran jin, bukan keteguran orang yang sudah meninggal. Karena di situ tidak dihuni orang manusia, maka jin banyak. Jin banyak, dia merasa terganggu, dia pun jadinya mengganggu kita. Jadi bukan orang yang sudah mati itu ya. Nanti makanya kita luruskan persepsi orang-orang mengatakan ada nanti anak-anak yang sakit, katanya keteguran oleh kakeknya, keteguran oleh neneknya, itu tidak benar ya. Yang ada itu diganggu oleh jin. Karena orang yang sudah meninggal itu sudah lain alamnya, tidak ada lagi di alam dunia ini ya. Itu juga dilarang ya, tertawa-tertawa, terbahak-bahak. Kemudian menurut Syekh Wahab Az-Zuhaili, makruh hukumnya mencium peti yang dibuat di atas makam ya. Apa namanya itu ya? Batu nisan ya. Mencium batu nisan itu tanda apa ya, tanda-tanda apa, pertanda ya, batu nisan namanya ya, untuk menandai ada namanya ini si A, ini si B. Ini misalnya Sulaiman itu
makruh hukumnya menciumnya ya, tidak perlu dicium lah. Lebih baik mencium mama kita atau ayah kita atau adik kita daripada mencium batu nisan. Untuk apa juga dicium batu nisan ya, itu hanya batu, bukan orangnya kita cintai yang meninggal tadi, itu hanya batu. Jadi tidak perlu dicium, makruh hukumnya. Apalagi menyalaminya, apa pula batu nisan disalami ya. Ngapain juga, bagus kita mencium, menyalami orang yang lebih tua dari kita, tanda hormat kita, atau mencium pintunya ketika masuk berziarah ke makam aulia. Juga tidak boleh ya. Untuk apa juga kita mencium pintu, misalnya kita ziarah ke makam orang yang kita anggap sebagai wali Allah ya, wali, orang yang kita anggap alim, ulama, kita mau ziarah ke pekuburannya, mau masuk pintunya, kita cium pintunya. Nggak perlu ya, nggak ada gunanya juga. Karena itu hanya benda mati, ya tidak perlu dihormati, diapain gitu, itu makruh ya. Nah, biasa-biasa aja, karena tujuan awal ziarah kubur itu adalah mengingat kematian. Kemudian mengkhususkan hari-hari tertentu dalam melakukan ziarah kubur. Nah, ini juga tidak boleh ya kita khususkan spesial hari Jumat, atau khusus di tanggal 30, atau khusus di hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Tidak boleh ya, tidak ada boleh pengkhususan hari untuk ziarah kubur ya. Itu tidak boleh juga dimakruhkan atau dilarang. Sholat persis di atas kuburan seseorang dan menghadap kuburan ya. Sholat tidak boleh di atas kuburan ya. Makruh, dilarang, tidak boleh ya. Kemudian menghadap kuburan. Kita sengaja membuat kuburan itu pas di arah kiblat. Nah, secara otomatis kita menghadap kuburan itu. Kalau kita mau sholat itu tidak boleh ya, kecuali ada dinding, ada dindingnya. Misal kita membangun rumah pas di depan arah ke kiblat itu ada kuburan, tetapi ada dindingnya ya. Rumah kita itu kan pasti ada dindingnya, itu tidak mengapa. Yang tidak dibolehkan itu langsung menghadap ke kuburan itu kita sholat. Nah, sesuai dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, janganlah kalian sholat menghadap kuburan dan jangan pula kalian duduk di atasnya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian tidak diperbolehkan melakukan tawaf. Ibadah dengan cara mengelilingi kuburan gitu ya. Nah, ini tidak boleh ya. Kita tawaf itu hanya di Ka'bah ya. Ini nanti bisa tergolong masuk kepada kesyirikan ya. Tidak boleh mentang-mentang ya, kalau kita mungkin karena dia seorang ulama tersohor, ulama besar yang banyak ilmunya, kemudian banyak amalannya, kita menganggap dia itu orang yang yang kita muliakan, maka kita mengelilinginya, tawaf di kuburannya, itu juga dilarang, bisa masuk tergolong ke dalam kemusyrikan ya. Kemudian berdoa, meminta perlindungan, meminta tolong pada penghuni kubur. Nah, ini juga sering terjadi ya, sering terjadi ketika ziarah ke makam-makam syekh, ke makam-makam ulama yang dianggap itu mulia dan dianggap itu doanya makbul. Banyak orang yang ziarah ke kuburannya itu diiringi dengan berdoa agar ya syekh, doakanlah semoga aku cepat dapat jodoh, semoga aku dapat rezeki, semoga aku lulus di perguruan tinggi, supaya semoga aku cepat dapat kerjaan. Itu tidak boleh, itu dilarang ya. Nanti syirik, jatuhnya kepada syirik. Karena itu tidak juga ada gunanya lagi. Jangankan untuk mendoakan kita, untuk menyelamatkan diri sendiri, dia sendiri pun ketika di dalam kubur itu sudah syukur alhamdulillah, iya kan? Nah, jadi dia tidak bisa lagi mendoakan kita. Bahkan sebaliknya, kitalah yang masih bisa mendoakan dia. Nah, itu sudah terbalik ya. Nah, jadi itu tidak boleh, dilarang, bahkan bisa menjadi syirik, dan itu banyak terjadi ya. Banyak terjadi orang-orang berziarah ke makam-makam syekh, ke makam ulama besar,
itu minta doa. Minta doa agar cepat dapat rezeki, dapat pekerjaan, dapat jodoh. Nah, itu harus dihapuskan dan kalian juga harus tahu ya, dan memberitahu kepada orang yang tidak tahu. Itu adalah budaya yang tidak benar. Kemudian tidak diperbolehkan memasang lilin atau lampu di atas pusara kuburan. Jadi ini juga tidak dibolehkan. Ini adalah tradisi orang Majusi ya, ahli kitab ya, orang-orang kafir. Jangan, karena sayangnya kita kepada orang tua kita yang sudah meninggal, atau pasangan kita, suami kita, istri kita, anak kita, siapapun, karena sayang kita pasang di pusaranya itu penerang, lampu seterang-terangnya, supaya kita berniat agar dia dikubur itu terang. Nggak ada gunanya, nak, nggak ada gunanya. Itu tidak berpengaruh apa-apa dan tidak dibolehkan malahan. Juga tidak boros ya, ngabis-ngabisi juga minyaknya, ngabis-ngabisi juga arusnya, ya kan? Nah, itu tidak dibolehkan ya. Kemudian apa lagi? Tidak boleh memberikan sesajen berbentuk apapun, baik berupa bunga, uang kertas, beras, kemenyan, dan sebagainya. Nah, ini yang banyak terjadi ya. Baik orang Muslim sudah meniru kelompok orang yang kafir ya, membawa bunga ke kuburan. Itu juga tidak diperbolehkan. Udahlah habis uang dan juga dan dilarang, tidak boleh ya. Tidak berdosa pula lagi, udah uang habis, berdosa beli bunga, itu tidak boleh. Itu meniru orang-orang Hindu biasanya yang seperti itu. Kalau ibu nggak salah, orang-orang juga Kristen ya, yang membawa bunga ke kuburan. Nah, inilah yang banyak dicontoh oleh orang Muslim. Bisa kita lihat di mana-mana, di pekuburan Muslim juga banyak di situ yang menjual bunga. Ini tidak boleh ya. Dilarang, tidak diperbolehkan menabur bunga. Tetapi kalau ada di pekuburan itu ranting-ranting, daun-daun, bolehlah kita letak di atas kuburan itu. Tapi itu pun paling 3 aja, jangan, nggak usah banyak. Kenapa? Bikin sampah. Bikin sampah, malahan kita dibersihkan aja lebih bagus kan? Supaya terang kuburannya, bukan terang bagi orang yang dalam kubur, terang kuburannya supaya nanti ketika kita datang lagi enak kita mencarinya. Kalau bagi orang yang di dalam kubur yang sudah meninggal, apapun yang kita lakukan di atas ini, di dunia ini nggak ada ngaruh apa-apa kecuali kita mendoakannya. Jadi jangan salah paham lagi, jangan salah persepsi. Cukuplah orang-orang yang tidak tahu itu yang salah ya, kita jangan ikut-ikutan salah. Nah, apa hikmah ziarah kubur itu? Ada hikmahnya, beberapa hikmah diantaranya adalah mengingat kematian. Inilah tujuannya ziarah kubur. Dan Rasulullah kemudian mencabut larangannya untuk ziarah kubur itu karena tujuannya adalah mengingat kematian, tidak ada yang lain. Kalau cuma mendoakan, itu bisa di mana saja, di rumah, tidak harus di kuburan. Ya, mendoakan orang yang sudah meninggal itu tidak mesti di kuburan, di mana saja bisa. Tujuannya adalah mengingat kematian. Kemudian dapat bersikap zuhud, menjauhkan diri dari sifat keduniawian. Itu tujuannya. Selalu ingat berbuat baik sebagai bekal kelak di alam kubur dan hari akhir. Kemudian mendoakan si mayit yang muslim agar diampuni dosanya dan diberi kesejahteraan di akhirat. Nah, itu hikmahnya ya, ziarah kubur itu ya, mengingat kematian. Jadi kalau hanya untuk biar bersih kuburannya, itu hanya untuk kesenangan kita, orang yang hidup, orang yang masih hidup. Bersih ke kuburan orang tua kita, kuburan mak kita, kuburan ayah kita, itu hanya untuk kepentingan kita, untuk tujuannya untuk diri kita yang masih hidup. Kalau untuk orang meninggal, mau macam hutan, mau nggak ada, mau hanyut, mau hancur berantakan, bagi mereka tidak ada lagi pengaruh apa-apa untuk kuburan mereka itu, karena pada dasarnya itu hanya jasad mereka. Kalau binatang namanya hanya bangkainya ya yang ada di situ ya. Nah, tapi kan manusia tidak mungkin dibilang bangkai, itu hanya
jasadnya saja yang ada di dalam itu, ruhnya udah kemana? Udah di alam kubur. Nah, jadi itu hanya tulang belulang, hanya apa ya? Hanya kulit daging-daging yang busuk yang ada di situ, ya. Jadi nggak ada ngaruh apa-apa. Pengaruhnya hanya untuk orang yang masih hidup di ziarah kubur itu. Nah, ini harus kita luruskan, ya nak. Nah, kemudian takziah, adab takziah itu diantaranya ya ada ya etika untuk orang yang bertakziah atau melayat. Yang pertama menyampaikan doa untuk kebaikan dan ampunan terhadap orang yang meninggal serta kesabaran bagi orang yang ditinggal. Nah, hindarilah pembicaraan yang menambah sedih keluarga yang ditimpa musibah. Kemudian hindari canda tawa apalagi sampai terbahak-bahak. Usahakan turut melayati mayat dan turut mengantarkan ke pemakaman sampai selesai penguburan. Membuatkan makanan bagi keluarga yang ditimpa musibah. Demikian perintah Rasulullah kepada keluarganya sewaktu keluarga Ja'far ditimpa kematian. Jadi ya jelas ya tujuan takziah itu untuk adalah untuk lebih banyaknya lagi manfaatnya kepada orang yang ditinggal, keluarga yang ditinggal agar tidak sedih, agar berkurang kesedihannya, kemudian mendoakan juga bagi orang yang sudah meninggal tadi, kemudian jangan kita menunjukkanlah rasa empati kita, rasa turut berduka cita kita kepada keluarga yang meninggal tadi ya. Kemudian kita juga jangan membicarakan kejelekannya. Jangan membicarakan kejelekan yang meninggal ya. Kemudian makanan juga jangan sebaliknya, kalau bisa jangan sebaliknya kita yang makan di tempat orang yang timpa musibah, tetapi kitalah yang membawa makanan ya ketika kita takziah. Baik anak-anak ibu, ya oke ya. Sampai di sini dulu materi kita tentang ziarah kubur. Silahkan nanti kita lihat di psikologinya ya, modulnya. Baik ya, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari sama-sama kita mengucapkan Alhamdulillahi Robbil Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.